Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi. Saya mungkin hanya membantu apa semua yang menjelaskan apa itu sebetulnya mesin pendingin revibrasi ya sebetulnya. Sebetulnya revibrasi itu kan semua sama ya, baik di kapal maupun di darat sama ya, prinsip kerjanya sama. Cuman karakteristiknya aja yang berbeda ya. Karena ini waktunya padat sekali, maka saya akan langsung menjelaskan. Nanti silakan kalau pada waktu saya menjelaskan ada yang mau ditanyakan, silakan langsung ya, bisa langsung. Jadi kita saya lebih senang diskusi ya daripada saya paparkan. Ini kalau saya paparkan saya kasih ke bapak pelajarin cukup ya. Tapi yang saya harapkan adalah diskusi dari bapak-bapak ibu sekalian. Mungkin saya juga bukan orang yang paling pintar ya, mungkin saya juga ingin belajar juga dari bapak. Itu masih begitu langsung. Terlihat jelas ya, jadi kita materinya adalah pelatihan petugas pemeriksa kelayakan kapal perikanan ya. Ini udah saya gelombang ketiga ya. Sudah gelombang pertama kedua sudah. Ini adalah gelombang ketiga. Jadi saya lanjut aja ke materi. Ya, jadi yang materi yang akan kita bahas adalah proses pendinginan di atas kapal perikanan ya. Kemudian prinsip kerja revibrasi mekanik ya. Kemudian jenis-jenis ya revibrasi mekanik, kemudian pengecekan sistem revibrasi di kapal, pengecekan ruang palka, pengecekan isolasi di ruang palka, ya, pengecekan rak penyimpanan, ya, kemudian kedelapan adalah pengecekan peti-peti box penyimpanan ikan, ke-9 adalah pengecekan peralatan kerja setelah sistem revibrasi. Berikut nanti bagaimana saya coba akan bantu untuk bagaimana mengevaluasi suatu sistem revibrasi itu adalah baik atau tidak. Mungkin kalau waktunya 3 jam kayaknya tidak cukup ya, saya yakin tidak cukup. Yang kemarin itu karena lalu itu sampai sore ya. Jadi saya akan coba padatkan. Saya lanjut dengan materi yang pertama adalah pendinginan di atas kapal perikanan. Proses pendinginan langsung dengan es. Yang pertama adalah di kapal perikanan, terutama kapal-kapal kecil ya, kita tahu mereka menggunakan es di dalam box isolasi ya. Ya. Dapat menurunkan suhu tubuh ikan dengan cepat ya. Kalau es karena ada sentuhan langsung, biayanya lebih murah, tidak merusak ikan ya secara berlebihan, membersihkan kotoran dari ikan. Nah, bentuk dari esnya ada yang bentuk dengan digunakan adalah es curah ya, atau flake ya, es curah. Proses pendinginannya adalah bentuknya es curah atau flake atau crushed ice. Ada crushed ice itu adalah es balok yang dihancurkan ya, es balok yang dihancurkan namanya crushed ice. Nah, perhitungan kebutuhan es adalah bentuk esnya. Kita tergantung dari bentuk esnya. Ya. Kondisi lingkungan suhu air yang mempengaruhi kebutuhan es adalah tergantung bentuk esnya. Yang kedua, kondisi lingkungan, temperatur ya, terutama temperatur. Kemudian kondisi wadah, apakah berisolasi atau tidak ya. Kemudian kondisi ikannya, apakah besar atau kecil ya, juga berpengaruh. Terus berikutnya yang kedua adalah lama penyimpanan. Idealnya adalah perbandingan ikan dan es adalah 1:1. Contoh perhitungan kebutuhan es adalah berapa kebutuhan es untuk mendinginkan 15 kilo dengan suhu ya awal 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Karena kita tahu es itu adalah titik bebunya sampai 0 derajat Celcius. Jadi mereka tidak mungkin lebih dari minus di bawah 0 ya. Temperatur dengan pendinginan es tidak mungkin di bawah 0, kecuali ada kecualinya. Apa kira-kira? Kecualinya jika kita menggunakan bukan fresh water atau air tawas, tetapi pakai air laut. Ya. Panas yang dilepas oleh ikan adalah dihitung dengan dari berat ikan dikali perbedaan suhu dikali panas spesifik ikan. Nah, panas spesifik ikan itu tergantung dari jenis ikannya ya.
setiap ikan, misalkan ikan tuna, ikan layang, ikan anu mempunyai panas spesifik atau CP, biasanya ada di ya, ada CP, itu berbeda-beda ya. Nah kita pakai adalah misalkan kita berat 15 kilo ya, dikali perbedaan suhunya adalah 10 dikurangi 0, dikali panas spesifik ikannya adalah 0,8 kilokalori per kilogram derajat Celcius. Jadi kebutuhan dari apa nama panas yang harus dikeluarkan dari ikan itu dari 10 derajat menjadi 0 derajat adalah 126 kilokalori. Es akan meleleh pada waktu es meleleh, dia menyerap panas adalah 8 kalori per kilogram es. Jadi berarti berat es yang dibutuhkan adalah 126 dibagi 80 ya, sama dengan 1,6 kilo es. Ada pertanyaan silakan. Lanjut ya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan 1 kilo ikan ya menjadi bersuhu 0 derajat dari berbagai suhu awal. Ya. Pak, Jadi Pak, kalau ya, kalau tadi suhu awalnya kenapa 10 derajat, Pak? misal kita kan tadi misal ya, hitungannya misal. Padahal tadi di lapangan pasti 25 derajat ya. Tinggal 25 derajat kalian kurangin biar KT-nya dikurangi delta T-nya di 0 akan ketemu berapa kalori yang dibutuhkan. Tinggal dibagi dengan es waktu pasar meleleh, dia akan menyerap energi. Buat meleleh itu dia menyerap energi adalah 80 kalori per kilogram. Ya. Apakah ada perbedaan menurunkan suhu ikan terhadap perlakuan es? Artinya es itu kan ada yang lain itu kan ada yang menggunakan es yang dihancurkan. Dari yang lain ada juga. Terima kasih. Yang ingin saya tanyakan di sini tadi dalam apa ya menurunkan suhu ikan tadi itu kan penggunaan es. Kalau kita lihat di nelayan ada berapa perlakuan ya. Ada yang menggunakan es balok yang dihancurkan, ada yang menggunakan es curah, kemudian ada juga es diberi air. Nah, maksud saya, apakah perlakuan ini untuk menurunkan suhu ikan itu sama atau berbeda? Kayak dengan ini. Jadi begini Pak, memang betul pendinginan dengan menggunakan es itu banyak cara. Yang pertama langsung pakai es curah langsung. Ada yang pakai Bapak bilang tadi es crusher, jadi es balok dihancurkan. Ya. Kemudian ada yang dikasih air es, ini kan pendingin. Jadi banyak. Kebutuhannya semakin kalau kita menggunakan air, berarti kita butuh esnya semakin banyak. Karena kita mendinginkan air, itu kan udah butuh energi juga, betul nggak? Air kita dinginkan itu kan butuh energi juga supaya menjadi dingin. Belum nanti ikannya. Jadi kalau dengan air biasanya akan lebih banyak energi esnya. Yang kedua adalah kalau kita menggunakan es curah, biasanya yang saya tahu nih, nelayan tuh nggak mau Pak. Kalau nelayan kecil ya, mereka nggak mau pakai es curah. Kenapa nggak mau pakai es curah? Cepat cair, betul. Ya. Padahal tapi kalau pendinginan untuk ikan sendiri yang paling bagus itu adalah es curah. Tetapi karena ambien temperaturnya di temperatur di sekitar kapal itu adalah panas sekali, jangan lebih cepat meleleh. Makanya orang lebih senang pakai es balok yang dihancurkan sendiri. Jadi dia butirannya lebih besar, jadi dia lebih awet. Tetapi ada tetapinya Pak. Kalau bapak-bapak itu nanti ada yang pakai es crusher, pakai es yang dihancurkan, itu karena butirannya lebih besar, dia akan bersinggungan dengan ikan. Dia juga akan berpengaruh terhadap teksturnya ikan. Jadi tolong hati-hati, jangan sampai curahnya dihancurkan, dicurahkan busuk itu dengan apa? Dengan dimensi yang besar-besar. Nah, sebaiknya dimensinya lebih kecil dan lebih rata.
Kalau es klasik kan nggak bisa apa ya, pasti ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah itu kalau bersinggungan dengan ikan itu akan merusak kulit ikan atau tekstur ikan. Ada lagi Pak, silakan mau tanya. Pak, kematangan es kan saya dulu operator es Pak. Kematangan es itu mempengaruhi ikan tidak? Tetap es kan 0 derajat, akhirnya sampai kristal, nah, jadi bening. Nah. Itu kan saya lebih senang itu. Apakah mempengaruhi tahan lelehnya es atau mempengaruhi? Kalau es itu semakin kristal, biasanya kan dipakai blower ya, dikasih blower kan supaya bening ya, di tengahnya itu blower. Itu biasanya Pak semakin kristal berarti waktu lelehnya akan semakin lama. Semakin lama. Seperti aja, kalau misalkan Bapak punya es, misalkan hanya palanya putih, keruh ya, dengan yang kristal, dia pasti akan lebih lama yang meleleh yang kristal dibandingkan yang itu. Hanya waktunya aja, masalah waktu pelelehannya aja Pak. Jadi kalau waktu pelelehannya lebih cepat, otomatis apa? Kebutuhan esnya semakin banyak. Ya. Ada lagi Pak, silakan sebelah sana, mungkin barangkali ada yang mau tanyakan, silakan. Ya. Pak, terkait dengan untuk ikan tuh Pak, tadi kan Bapak bilang ada yang curah, ada yang pakai air. Betul. Untuk penyimpanannya. Itu yang lebih bagus yang mana tuh Pak, penyerapannya? Yang lebih bagus saya sarankan pakai curah. Karena kalau pakai air itu kan akan meresap juga ke dalam ikan yang iya kan? Sehingga kadar air ikannya akan meningkat. Dibandingkan kalau curah kan nggak mungkin ikan menyerap air. Tetapi untuk pendinginan air lebih bagus, ya, lebih bagus. Cuma ada penambahan kadar air di dalam ikan. Sedangkan itu kita nggak inginkan Pak. Semakin banyak kadar air di dalam ikan artinya seperti apa? Semakin mudah busuk. Semakin banyak kadar air berarti semakin mudah membusuk. Jika temperaturnya naik lagi. Ada lagi silakan. Ya. Nah, ini maksudnya apa Pak ya? Yang suhu awal. Suhu awal itu istilahnya ketika terlalu dingin atau terlalu panas Pak? Ya, suhu awal. Jadi gini, suhu awal tuh gini Mas. Ikan baru ditangkap, Bapak ukur temperaturnya berapa? Ya. Kemudian Bapak kasih es. Kita tahu es itu melelehnya pada temperatur 0 derajat. Jadi kemampuan es itu mendinginkan ikan itu hanya sampai 0 derajat. Jadi yang kita hitung adalah dari awal ikan ditangkap, diukur temperaturnya yang kita sebut dengan suhu awal. Jadi suhu awal itu adalah suhu waktu kita ikan diambil dari laut sebelum kita masukkan ke dalam box es atau pendingin. Ya, cukup? Masih tak ke? Nah, ini lagi Pak, yang selanjutnya ini waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan 1 kilo ikan menjadi bersuhu 0. Bersuhu 0 itu maksudnya apa ya? Jangan tadi kan kita menggunakan es Pak ya. Es itu hanya bisa mendinginkan sampai 0 derajat. Nggak mungkin di bawah 0 derajat. Karena begitu 0 derajat es itu udah meleleh. Berarti karena penyerapan panas itu terjadi pada saat terjadi perubahan wujud. Ya, bukan wujud. Karena pada waktu dia merubah wujud dari es menjadi cair, dia membutuhkan panas. Panasnya dari mana? Dari ikan. Ada lagi, silakan. Pak, di slide 5 kemudian ada not idealnya 1:1 antara ikan dan es. Kemudian bawahnya ada perhitungan kebutuhan es. Betul. Itu ininya itu bukannya gimana Mas? Ya, itu adalah kebutuhan secara teoritis Pak. Teoritisnya seperti itu. Tetapi teoritis itu biasanya ada perhitungan teoritis misalnya ketemunya adalah 1,6. Bukan berarti 1,6 kita butuhkan es, karena kita tahu ada savingnya kan. Kalau dalam kalkulasi kan selalu ada up-nya, yaitu antara 20 sampai 30%. Untuk kalau misalkan ada post major, misalkan kalau pangsnya berat, atau hujan, atau khusus nggak bisa pulang kan, jadi kebutuhan es itu akan selalu disarankan supaya menjaga kebutuhan terjaga. Idealnya masih 1,1, tetapi itu jarang tercapai.
Kalau pengen aman 1,1 gitu ya. Ada lagi? Ada lagi mau tanya? Kalau nggak ada silahkan ya. Ini contohnya adalah kalau ikan pada suhu awal kita tangkap, temperaturnya adalah 30 derajat. Jadi untuk mencapai 0 derajat mereka membutuhkan waktu sekitar 0,38 jam. Kalau temperaturnya adalah 25 derajat, dia membutuhkan waktu yang semakin turun temperaturnya, ya, waktunya semakin pendek atau semakin panjang? Pendek, ya. Jadi waktunya semakin pendek. Yes. Tes. Ya, jadi semakin waktunya temperaturnya semakin rendah, berarti waktu yang dibutuhkan mencapai 0 derajat itu semakin pendek. Ya, dan seterusnya. Pak. Ya. Itu asumsinya ini Pak, apa tadi Pak, tanpa isolasi atau apa? Berisolasi. Ini berisolasi. Kalau berisolasi mungkin 1/2 bisa jadi ya, atau 1/3 untuk kebutuhan esnya. Terus? Kalau itu 1 kilogram ikan Pak. Iya. Kok bisa menurunkan suhu ikan 0 derajat dengan waktu 0,38 untuk yang suhu awal 30. Itu dengan asumsi esnya berapa kilo? Nah, sekarang kan kita tadi ada asumsi amannya 1/1 ya. Terus perhitungannya teoritisnya adalah 1,6 tadi untuk 15 kilo 1,6. Jadi kalau dibagi dengan 0,1 ya. Tadi 1 kilo sama dengan 0,1 ya kalau tadi kita hasil tadi 0,1 kilogram per kilogram ikan dari temperatur 10 derajat. Ya, 10 derajat. Kalau 10 derajat kita ambil dari sini. Ya, berarti di sini ini kebutuhannya 0,1 untuk 1 kilogram. Kalau ke atas, semakin ke atas berarti semakin banyak atau semakin sedikit. Kalau di sini 10 derajat tadi dibutuhkan 0,1 kilo per kilogram. Berarti kalau temperaturnya 30 derajat semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin banyak ya. Akan semakin banyak karena waktunya semakin lama. Kalau semakin lama berarti semakin banyak. Ya. Ada lagi? Air yang dibuat apakah ada sehingga Ya, pertanyaannya. sehingga es yang dihasilkan itu baru karena bukan tidak mungkin dari es yang dari bahan es air yang tidak valid nantinya akan memperhatikan dari itu dan cuma pengair dan buang itu dan lain-lain. Ya. Kalau itu berarti masalah mutu ya. Mutu kebetulan saya nggak konsen di situ Pak di mutu ya. Jadi saya konsennya hanya untuk konsumsi esnya saja Pak. Dari segi pendinginan dan pendinginan ikannya. Jadi bukan lari ke mutunya. Kalau secara logikanya sih kalau es kandungan airnya itu bagus pasti akan bagus ya. Jadi kalau masalah mutu dan izinnya saya kurang tahu Pak. Syaratnya air es itu supaya nanti ikannya seperti bisa masuk ke ekspor itu kan segala macam ya. Mungkin saya kurang mendalam itu. Mungkin di lapangan itu sebenarnya nggak tahu sebenarnya air yang dibuat es seperti apa siapa Minimal bisa untuk air minum aja kali Pak ya. Kadang-kadang di kapal air es balok yang dibuat pendinginan kadang-kadang dipakai itu karena untuk makan gitu. Ya, kalau selama dikonsumsi aman kayaknya sih mudah aman Pak ya. Aman, menurut saya pasti aman ya. Kalau orang aja aman pasti kelihatannya ikan pasti aman ya. Menurut saya ya, pendapat saya. Iya aman. Karena selama ini kan nggak ada pernah komplain masalah kandungan air dari es Pak ya. Yang ada yang banyak komplain adalah handlingnya pada saat ditangkap sampai ke cold storage itu biasanya yang bermasalah yang itunya Pak, prosesnya itu. Jadi proses rantai dinginnya itu yang bermasalah biasanya. Ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjut ya.
Jenis pendinginan yang tidak langsung dengan es ya, jadi tetap menggunakan es, tapi dia esnya tidak langsung bersentuhan dengan ikannya. Itu disebut dengan chill fresh water ya, CWP, adalah merupakan penanganan ikan yang menggunakan media air tawar tadi Pak, dijadikan dengan es yang tadi ya, yang tadi Bapak saya tadi, enaknya ya, pendinginan dengan air ini adalah. Kemudian chill sea water, jadi dipakai air laut kita dinginkan, ya air laut kita dinginkan, ya untuk mendingin mendinginkan air laut ya, esnya dengan perbandingan antara ikan dengan air lautnya adalah 3:1. Terus refrigerated fresh water atau RFB ya, RFB, media pendinginnya berupa air tawar yang didinginkan secara mekanis. Jadi pakai chill water ya, pakai chill water, dipakai mekanis berarti pendinginannya pakai kompresor ya, mekanikal mekanik, gravitasi mekanik. Ini untuk kapal besar Pak, kalau ini adalah cara mekanik dari kapal besar ya, mungkin kapal nelayan. Chill brine water ini juga sama ya, menggunakan air lautan garam yang didinginkan dengan es balok ya, dengan konsentrasi garamnya dalam lautan berkisar antara 2,5 sampai 10%. Nah, ini adalah refrigerated brine, itu adalah lautan garam disimpan dalam suatu wadah dalam tangki, didinginkan, yang selat dilengkapi dengan pipa evaporator atau mesin refrigerator. Jadi udah mekanik ya, kapal besar. Ada pertanyaan Pak sekarang? Sekarang bagaimana dengan mesin kerja mekanik ya, pendinginan mekanik? Ini adalah ya komponen utama dari sistem refrigerasi mekanik ya adalah ini hanya 4. Ada 4, ada kompresor, ada kondensor, ada katup ekspansi, dan ada evaporator. Jadi kalau nanti bapak-bapak ngecek ke kapal, tolong dicek 4 komponen ini ya, 4 komponen ini. Dan karena 4 komponen inilah yang bisa komponen inilah yang bisa menyebabkan kenapa di evaporator menjadi dingin ya, bisa dingin. Ya. Yang pertama adalah kompresor. Ya, kompresor berfungsi adalah untuk menghisap refrigeran dari evaporator, yang warna hijau ini ya, refrigeran dari evaporator. Kalau hijau, saya katakan kenapa saya kasih warna hijau, karena dia mempunyai temperatur dan tekanannya rendah, sehingga dihisap oleh kompresor yang namanya kompresor. Kemudian ditekan menjadi warna merah, itu refrigerannya tetap berupa gas, yang tapi temperaturnya sudah naik karena begitu ditekan akan terjadi perubahan temperatur dan tekanan ya, tekanan naik ya, tekanan jadi naik, temperatur naik, masuk ke dalam kondensor. Nah, kondensor ini berfungsi untuk membuang panas ya, membuang panasnya sehingga gas refrigeran tadi berubah menjadi cairan refrigeran ya, menjadi cairan refrigeran yang bertemperaturnya rendah atau sedang, temperaturnya temperatur normal, tapi tekanannya masih tinggi, ya, tinggi. Nah di kapal ini, kondensor ini ada macam-macam. Kalau di kapal biasanya pakai yang disebut dengan heat exchanger ya, tabung yang didinginkan dengan air laut. Kalau di kapal-kapal nanti bapak waktu ke kapal besok kita akan tunjukkan bahwa inilah yang disebut dengan kondensor, ini yang disebut dengan evaporator, ini disebut dengan katup ekspansi. Nanti akan kita jelaskan pada waktu kunjungan ke kapal ya besok ya. Tapi sekedar bapak tahu dulu ya, tahu dulu ini adalah jadi kondensor ini adalah untuk merubah cairan gas tadi, gas dari kompresor berubah menjadi cairan masuk ke dalam katup ekspansi. Nah, katup ekspansi ini berfungsi untuk menjatuhkan tekanan, sehingga pada waktu terjadi penurunan tekanan di katup ekspansi, cairan refrigeran ini akan mulai menguap masuk ke dalam evaporator. Di dalam evaporator terjadi penguapan yang sempurna. Kenapa harus diuapkan kira-kira? Ada yang bisa jawab? Kenapa harus diuapkan refrigerannya? Iya, karena kita tahu setiap perubahan wujud, baik itu dari api es ya, es dari padat menjadi cair dia membutuhkan energi.
Begitu juga pada saat ini dari cair menjadi gas. Mereka membutuhkan energi. Energinya dari mana panasnya? Dari yang ada di sekitar evaporator. Baik itu udang, dinding, apa semua yang ada di ruangan itu diserap panasnya oleh refrigeran yang pada saat itu menguap. Contohnya kita di ruangan ini ya. Kenapa kita merasa dingin di ruangan ini? Karena ada refrigeran yang menguap ini di ruangan ini di dalam evaporator, sehingga dia menyerap panas. Membutuhkan panasnya dari kita, makanya kita merasa jadi dingin. Ya. Ada pertanyaan silakan? Ada yang bertanya? Nggak ada, saya lanjut. Jadi ingat komponennya adalah ada 4 ya. Komponen utamanya kompresor ya. Ya, untuk mengisap dan menekan refrigeran ya. Ada yang disebut dengan reciprocating, ada rotary, ada screw, ada centrifugal, ada scroll ya. Kalau yang di kapal biasanya reciprocating ya, yang paling banyak. Jadi piston, pakai piston itu namanya reciprocating. Kondensor berfungsi untuk merubah bentuk gas refrigeran menjadi cairan refrigeran ya, dengan cara membuang panasnya. Di kondensor terjadi proses kondensasi atau pembuangan panas. Ada yang disebut dengan water cool. Water cool itu adalah yang di kapal-kapal nanti Bapak lihat ya, dia berupa tabung, exchanger, adalah pakai air, pendinginan pakai air. Ada pendinginan pakai udara. Itu adalah kalau di rumah-rumah itu ya. Di rumah-rumah itu kalau di kondensor di luar itu kan ada outdoornya itu. Outdoornya itu adalah kondensor. Kemudian evaporator yang ada di ruangan dalam ruangan ya, yang kamar itu adalah evaporator atau indoor. Receiver ini kalau kecil-kecil dia langsung ada di kondensor ya. Ini adalah contohnya kompresor reciprocating ya. Ini bisa evaporator, bisa kondensor ya. Kalau di kapal ini sebagai kondensor, evaporatornya adalah pakai ada yang pakai blower, ada yang pakai hanya pipa ya, pipa biasa. Ini adalah receivernya. Ini skala besar ya, skala besar. Terus ini katup ekspansi ya. Ini katup ekspansi ya. Yang ini adalah katup ekspansi ini. Yang ini adalah alat ukurnya. Biasanya yang alat ukur yang diperlukan adalah low pressure switch, low pressure ya, low pressure, high pressure, sama high pressure ya. Low pressure itu adalah yang dihisap dari evaporator, bisa kompresor namanya low pressure. High pressure itu keluar dari kompresor ya, dari kompresor itu adalah high pressure. Kalau high pressure adalah tekanan oli di dalam kompresor. Nah ini adalah evaporator yang ada di dalam ini, evaporator juga. Ini juga bisa kondensor, bisa evaporator ya. Yang ini adalah evaporator yang ada di kapal ya. Ini adalah di kapal seperti tidak ada blower, tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, hanya pipa-pipa yang mengelilingi seluruh ruangan ya. Ini seluruh ruangan ini adalah yang ada di kapal. Nanti besok kita bisa lihat ini. Ada pertanyaan silakan. Pak, Ya. untuk proses pembukuan lebih maksimal itu menggunakan blower atau pipa? Seperti ini adalah natural. Natural artinya dia berdasarkan perbedaan tekanan, mengalir gitu ya. Sedangkan kita tahu setiap belokan ini akan berpengaruh terhadap waktu ya. Kalau secara alami kan mengalir ini, belokan ini kan air itu kan butuh waktu ya, waktu semakin panjang. Tapi kalau pakai blower ini akan lebih cepat Pak, lebih cepat. Tapi biasanya kapal nelayan yang selama ini kita pelatihan ini yang kita kunjungin adalah seperti ini semua ya. Tentunya bagaimana? Kenapa? Untuk ikan proses. Selama temperatur di dalam ruangannya bagus, nggak masalah. Ya, jadi nggak ada masalah. Cuma mungkin waktunya yang lama. Mungkin kalau mau mendinginkan ruangan ini misalkan tanpa ada produk, ada ikan, mungkin hanya kalau pakai blower, mungkin hanya 5 menit, 10 menit dingin, udah dingin. Tapi kalau pakai pipa seperti ini, natural ini mungkin bisa setengah jam, perlu waktu lebih panjang. Ada yang bertanya lagi Pak? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Ya. Biasanya di kapal itu kan ada pembukaan dengan menggunakan flat freezer, terus kemudian dimasukkan ke dalam palkah ya. Dan apakah sistem pendinginannya itu satu sistem atau satu mesin atau masing-masing? Beda.
Kalau pakai freezer, kita ngomong freezer Pak ya, freezer sama palkah beda. Palkah itu adalah cold storage atau beda ruang penyimpanan. Kalau freezer ruang pembekuan. Jadi temperaturnya berbeda Pak, temperatur operasional. Kalau pembekuan freezer atau yang ada yang disebut tempat air gelas, ya, ada gelas freezer kan ya. Kemudian ada lagi yang kontak plate freezer, ya, yang kayak udang itu biasanya pakai kontak plate, pakai pan kan ya. Itu biasanya itu adalah freezer temperaturnya minus 40 Pak minimal minus 40. Tapi kalau cold storage untuk produk-produk perikanan dengan minus 18 saja sudah cukup Pak untuk penyimpanan, karena kita bukan pembekuan. Maksud saya, kalau kita periksa nanti apakah mesin kompresornya itu satu kemudian bikin sistem yang berbeda. Apakah mesin kompresornya satu terus dibikin berapa sistem untuk ke palkah dan freezer, atau masing-masing ada sistemnya beda. Apakah masing-masing punya kompresor sendiri, tadi apa itu evapnya sendiri, ataukah satu kompresor satu evap kemudian di cabang ada yang ke palkah, ada yang ke freezer. Betul. Jadi kalau untuk unit-unit kecil, biasanya kompresornya masing-masing Pak. Ini untuk cold storage, kompresornya lebih kecil. Ini untuk air gelas, kompresornya lebih besar energinya. Tetapi kalau yang seperti pabrik-pabrik di darat Pak, atau kapal-kapal besar, nah, itu mereka sentral Pak. Sentral itu artinya dia 4 kompresor itu, dia menyambungkan 4 kompresor ke 5 kompresor. Dia bisa dioperasikan secara paralel. Paralel artinya tinggal kita main kartu aja Pak. Kita mau pakai airblast, kita hidupkan, kita buka kerannya, nanti ke refrigerator itu akan masuk ke airblast. Nanti kalau airblast kita pakai, kita tutup. Nah, dipakai hanya cold storage-nya, seperti itu Pak. Jadi sentralis itu bisa ada masing-masing, ada yang dari satu itu maksudnya 4 kompresor bisa dipakai untuk semua Pak. Tapi kalau ini kecil, kalau konstruktor kecil biasanya masing-masing, ini adalah air gelas, ini untuk cold storage, beda-beda Pak ya. Karena temperaturnya beda, berarti daya kompresornya juga berbeda. Ada lagi? Bagus, mohon izin Pak. Ini kan kita ada juga teman-teman yang bergabung di online. Saya mau mengingetin kalau Bapak Ibu yang ada di online ingin bertanya, boleh raise hand. Nanti saya akan pandu untuk Bapak Ibu bisa meng-unmute Zoom-nya. Seperti itu Pak. Sejauh ini belum ada yang raise hand. Ya. Informasikan ke saya aja. Siapa? Ada lagi mau tanyakan silakan? Ya. Kira-kira yang tidak di lapangan untuk sistem pendingin kan ada menggunakan seperti yang disampaikan oleh Bapak kan, bekuan maupun kalau jenis sesuai jenis ikan komoditi ikan. Kami pernah melihat ada kapal rawai tuna itu kan pendinginnya air Pak, air Asia untuk suhu chilling. Di mana nahkoda atau KKM itu selalu informasi selalu sering mengukur update suhu palkanya itu untuk komoditi tuna itu, tapi tidak beku, hanya jelaskan ya fresh. Kira-kira sistem pendinginnya itu seperti apa Pak? Jadi seperti awal tadi kita pakai air, ya, pakai air itu, jadi air itu kita kasih es. Kalau nggak pakai unit refrigerasi seperti tadi Pak ya, hasilnya pakai natural, pakai es ya. Air itu kita campur pakai es, terus dia sistemnya direndam atau dalam ruangan Pak? Direndam. Berarti air yang udah dingin itu, ya, itu nanti buat merendam ikan tuna. Ya. Kenapa dipantau temperaturnya pada chill agar fresh? Chill, kita tahu temperatur chill itu berkisar antara 0 sampai 10 Pak. 10. Jadi kalau Bapak bilang materinya cuma dimonitor sampai 6 derajat, berarti mereka harus monitor masalah esnya. Campuran esnya itu jangan sampai pada saat air itu tidak merendam tunanya, jangan sampai nanti kalau bukan tambah es, tambah bebannya ikannya tambah lagi kan otomatis temperatur naik. Berarti perlu ditambah es. Dijaga adalah tetap 6 derajat seperti Bapak bilang tadi ya. Jadi hanya kita memonitor esnya aja Pak. Konstruksi esnya perlu dimonitor supaya temperatur chill waternya tetap 6 derajat. Ada lagi Pak? Silakan. Ya. Ini Pak. Ini mau bertanya mengenai
Palka ini Pak. Ini. Ada pengalaman di lapangan. Ada jurnal kapal cumi Pak. Iya. Itu kadang-kadang menggunakan palka ini untuk penyimpanan minyak. Bukan itu aja Pak, saya sendiri tidak sendiri Pak. Efeknya bisa nggak berpengaruh pada mutu ikan walaupun sudah dicuci sama? Pasti Pak. Saya jamin garansi pasti akan berpengaruh terhadap mutu. Karena solar itu tidak akan mudah untuk dilarutkan atau dibersihkan. Dari smellnya aja, baunya aja ya, nggak mungkin hilang. Mari kita cuci pakai sabun, pakai apapun, solar itu akan segar Pak. Jadi kita nggak menyarankan palka itu dipakai untuk menyimpan bahan bakar. Karena pasti akan berpengaruh terhadap mutu Pak. Itu kita alami waktu kita inspeksi ke lapangan, betul Pak dipakai untuk itu. Akhirnya kita nyalani nanti pada saat ada inspeksi, ini tidak boleh dipakai untuk penyimpanan ikan atau produk perikanan. Mungkin lah kita harus stres Pak, kalau kita nggak stres susah ya. Kalau kita nggak stres ke lapangan kita, mereka nanti akan stres Pak kan? Ya, seperti itu. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kalau dari BPS mengenai ini. Nah, kebanyakan kalau yang sering ditanya sama terjun lapangan sering ditanya sama nelayan terkait dengan seandainya kita mau masang mesin regulasi di bawah. Kadang ditanya berapa sih perbandingan atau kekuatan mesin kita untuk kompresornya ini kekuatannya berapa, kita untuk menghitungnya supaya sesuai dengan voltage yang diinginkan. Mungkin ada rumus-rumusnya Pak, biar kami kalau ditanya kami bisa memberi informasi. Ada Pak, sejauh ada ya. Nanti berikutnya ada Pak, cara perhitungan bebannya ada, cara perhitungannya ada Pak ya. Jadi memang betul Pak. Itu kalau kita mau menghitung integrasi, selalu yang kan kita tahunya ruangan ini misalnya Pak ya, ruangan ini akan kita simpan buat produk. Berarti beban inilah Pak yang kita hitung dulu. Baru kita hitung, setelah kita hitung beban ini akan kita berlaku mundur. Nanti evaporatornya bunyinya berapa, kapasitasnya, kompresornya bunyinya berapa. Kalau nanti tinggal kebutuhan di kapalnya cukup nggak generatornya kan gitu Pak ya untuk menggerakkan itu. Nanti Pak ya ada Pak. Siapa? Ada lagi? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini kata ekspansi tadi udah ya, adalah berfungsi untuk menjatuhkan tekanan ya. Jadi cairan refrigerannya mulai menguap ya. Pada waktu mulai menguap itu, makanya setelah dari kata ekspansi, kalau Bapak pegang pipanya pasti dingin, karena dia menguap itu membutuhkan panas ya. Makanya isolasi, kalau isolasi nanti akan rugi. Evaporator, kemudian selanjut. Ini adalah kalau pakai R22 ya. Ini kalau pakai amoniak ya. Kalau amoniak kita lihat pakai R22 ya. Kalau pakai R22 atau pakai R apapun yang R400, R berapa ya, R410, selalu kalau kita lihat refrigeran itu akan bersentuhan langsung ke evaporator ya. Kalau kita lihat sebelumnya bahwa refrigeran itu akan masuk ke evaporator. Jadi dia mendinginkan secara langsung ya, seperti AC biasa. Tapi kalau amoniak kita lihat di siklusnya dari kompresor masuk kondensor langsung ke receiver ada masuk lagi yang disebut dengan low receiver. Low receiver itu adalah di sini menyimpan cairan refrigeran yang bertemperatur minus 30 ya, minus 30 ya. Kenapa kalian? Kasihan yang paling lucu. Orang kapal apa? Orang kapal biasa ya. Orang kapal biasa. Bagian mesin nggak? Pak sampai ini mati. Hanya powernya dicabut, powernya di sana kayak dicabut. Oh, ini mati. Nanti kalau bapak-bapak nanti sudah selesai pelatihan, kalau mau konsultasi nanti silakan Pak, saya tahu Pak.
dengan WA atau dengan telepon silakan ya. Tapi biasanya kalau nomor nggak dikenali saya, biasanya nggak saya langsung angkat. Baiknya kalau mau konsultasi pakai nulis dulu Pak, saya ini Pak ini, kalau nanti mungkin bisa angkat. Nanti kita kasih ya. Saya lanjut ya, tapi pasien ini nggak bisa lihat ya. Kenapa ada masalah? Hanya powernya tercabut. Ya. Ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau amonia itu di sini ada kompresor, masuk kondensor ya. Terus kemudian di bawahnya ada receiver. Kita sebut ini adalah receiver normal. Kemudian dari sini masuk ke filter dryer. Kemudian ini ada katok ekspansi, dimasuk ke ada valve ya. Kemudian ini adalah cairannya ditampung di sini. Ini yang disebut dengan low receiver. Kenapa disebut low receiver? Karena temperatur cairan di amonia di dalam sini temperaturnya sudah minus 30. Ya. Sehingga pada saat dengan kemudian dipompa masuk baru ke dalam katok ekspansi dan evaporator. Kita tahu temperatur didihnya dari amonia itu hanya sampai minus 30. Tetapi di kapal-kapal tuna itu bisa pakai amonia itu saya dulu bisa sampai minus 60. Caranya seperti ini. Jadi dia didinginkan dulu cairannya minus 30. Pada saat diuapkan lagi, dijatuhkan tekanan sini, diuap di dalam evaporator bisa mencapai minus 60. Biasanya dipakai untuk air gelas ya, air gelas untuk tuna dia butuh minus 60. Ada yang mau tanyakan silakan? Nggak ada, jangan lanjut. Ini adalah komponen bahannya, ada yang namanya oil separator ya, ada receiver, filter dryer. Oil separator itu gunanya untuk memisahkan ya oli dan gas refrigeran yang dari kompresor ya. Gas refrigerannya masuk ke kondensor, olinya kembali ke kompresor ya. Receiver untuk menampung cairan refrigeran. Filter dryer, ini ada filter atau dryer ya. Filternya untuk menyaring kotoran padat, dryernya untuk menyaring uap air. Kenapa kira-kira kok ada uap air di dalam sistem? Padahal kita tahu irigasi itu adalah sistem tertutup ya, tertutup. Tapi kenapa ada udara di dalam sistem? Kira-kira bagaimana bisa masuk? Ada yang tahu? Melalui apa? Katok. Kita tahu temperatur apa? Tekanan di dalam sistem adalah lebih tinggi dari atmosfer atau lebih rendah? Kalau lebih tinggi, kalau kita buka, kira-kira botol dari luar masuk ke dalam atau dari dalam masuk ke luar? Pasti dari luar dari dalam akan keluar ya. Suctionnya tekanannya lebih rendah. Kalau pakai apa Pak? Biasanya kan di kompresor itu kalau kita mematikan kompresor itu kan kalau tekannya itu kita tutup dulu baru kita yang terakhir itu pelan-pelan gitu kan pelan-pelan sampai normal kan? Iya. Nah, pada tekanannya suctionnya itu pada waktu dibuka full ya berjalan, tekanannya di atas atmosfer atau di bawah atmosfer? Dari manometernya itu di bawah 0 atau di atas 0? Manometernya Pak? Di atas 0, kecuali kalau bapak-bapak pakai amonia. Amoniak yang pakai bottle, pakai high pressure, pasti dia baru di bawah 0. Itu yang saksinya negatif pressure. Tapi kalau pakai R22 atau 400 segala macam, tekanan saksinya pasti di atas 0. Artinya apa? Tekanannya ada di atas atmosfer. Jadi kalau ada kebocoran akan habis Pak PL Bapak di dalam sistem. Makanya tahu-tahu nggak dingin, kenapa? Tahu-tahu tekanannya nggak ada, berarti habis. Itu terjadi kebocoran. Ya. Jadi kalau ada kebocoran di palat justru dari luar nggak mungkin masuk ke dalam, tapi dari luar dalam malah keluar. Nah. Jadi dryer itu adalah untuk menyaring uap air yang masuk ke dalam sistem. Itu dari ada pada saat perbaikan ban.
pada saat perbaikan, Bapak nggak paku dulu setelah betul-betul nanti filter dryer, ya ganti valve apa, dibuka tanpa dipaku lagi. Nah itu akan menyebabkan adanya udara yang terjebak di dalam sistem. Dan itu tidak boleh Pak, ada udara di dalam sistem. Karena udara itu di dalam sistem irigasi disebut dengan adalah non condensable gas, artinya gas yang tidak dapat dikondensasi. Jadi yang freonnya bisa dikondensasi jadi cairan, tapi udaranya enggak, dia hanya berupa uap apa air. Nah itu akan terjebak, makanya diserap dengan namanya dryer. Ada pertanyaan silakan. Udaranya tadi kan dia terjebak itu untuk menghilangkannya itu apa? Ini yang dibayarin Pak. Dryer menghilangkan. Ya suka. Kayak silikan gel Pak. Oh itu jadi bisa menyerap. Menyerap air. Ya, silikan gel itu kan kalau di alat elektronik kan dikasih silikan gel apa? Untuk menyerap udaranya tidak lembab kan Pak. Sehingga elektroniknya aman ya. Sama dengan ini Pak. Liquid cooler ini adalah biasanya untuk apa? Biasanya dipakai untuk jadi pendinginan awal Pak. Jadi supaya maksudnya refrigeran sebelum masuk ke ekspansi atau ekspansi didinginkan dulu. Didinginkannya dengan apa? Disingkungkan antara yang keluar dari evaporator yang akan masuk ke dalam filter dryer. Jadi pada waktu masuk ke filter dryer karena ada didinginkan dari udara yang keluar dari evaporator, jadi lebih dingin. Kalau yang masuk gas cairan refrigeran yang masuk dalam ekspansi lebih dingin, otomatis energi yang dibutuhkan untuk mencapai itu yang diinginkan adalah lebih sedikit. Kemudian gas cooler sama ya. Automatic gas pacer ini biasanya dipakai untuk yang tadi Bapak bilang negatif pressure ya. Jadi pakai negatif pressure ya. Jadi maksudnya kalau ada udara yang terjebak, filter dryernya nggak mampu, dia seperti kondensor, kalau tekanannya lebih tinggi dia akan buang otomatis. Suction akumulator gunanya untuk memisahkan antara cairan dan gas yang keluar dari evaporator supaya bisa evaporator betul-betul wujudnya gas. Kemudian targeting kondensor seawater pump ini adalah kalau penggunanya kondensornya pakai air laut yang di kapal-kapal ya. Ini komponen kontrolnya air pressure switch ya, alat ukur tekanan, oli. High pressure untuk tekanan tingginya, medium pressure ini adalah kalau dua tingkat ya pakai medium pressure atau low pressure. Jadi manometer untuk itu tekanan. High pressure switch itu adalah apabila tekanan terlalu berlebihan, kompresornya akan mati ya, supaya menjaga sistemnya. Switch ini adalah sakral ya, switch itu ada sakral. Berarti pada tekanan tinggi dia akan mati kompresornya. Pada tekanan rendah dia akan mati. Kalau tekanan rendah dia akan mati ya. Safety valve kalau maksudnya adalah gelas ini adalah untuk melihat aliran cairan refrigeran setelah dari filter dryer. Ada pertanyaan silakan. Amoniak dengan freon itu juga bisa menangani Pak ya kalau kita untuk pemakaiannya. Kalau dari segi produknya nanti hasilnya Pak. Secara ini ya, secara untuk kebutuhan energi global, karena ini kan dia kan tidak merusak ozon ya, amoniak ya, tidak menyebabkan pemanasan global. Kalau freon kan berdasarkan global pemanasannya makanya dihilangkan. Amoniak itu lebih aman Pak. Itu adalah refrigeran yang paling tua dan aman. Tetapi kenapa nggak banyak digunakan sekarang? Karena berbau Pak. Kalau bocor itu baunya kemana-mana Pak. Saya pernah di pengalaman itu masang unit baru dengan mengisi amoniak 1 ton Pak. Pakai truk itu yang pakai tabung itu dan truk. Saya ngisi sendiri, masukkan ke dalam sistem. Selangnya bocor Pak. Jadi itu ruangan ini tuh putih semua Pak. Putih udah kalau udah banyak freon, orang kampung datang semua itu. Ada apa ini gitu kan? Dalam akhirnya nggak ada yang berani masuk ke dalam Pak ruangan. Saya pakai anduk basah. Karena saya masang pipa-pipa, saya tahu persis posisi keran segala macam. Setelah sana saya tutup di atas truk.
Saya lari ke itu pakai air yang handuk saya basahi, saya tutupin muka, saya masuk ke dalam, saya tutup keran yang di receiver. Ambil alat pasang, baunya sampai kemana-mana Pak. Itu usahanya sapam itu kalau itu dia nggak ikut-ikut. Jadi seperti itu Pak. Jadi sangat berbau sekali, jadi mengganggu Pak. Kalau freon nggak berbau Pak, tetapi lebih bahaya daripada amonia. Ya, kenapa lebih bahaya daripada amonia? Kalau amonia bocor sedikit kita tahu, kita lari. Kalau kita takut. Tapi kalau Bapak masuk ke ruang kompresor yang pakai freon, begitu Bapak masuk nggak ada bau Pak sama sekali. Ada baunya sedikit. Dalam jangka waktu 10 menit Pak, Bapak pingsan, dari nolongin mati. Itu freon. Itu lebih bahaya sebetulnya. Freon itu lebih bahaya sebetulnya dibandingkan amonia. Ya, harganya juga lebih mahal, amonia lebih murah. Tetapi dia perlu unit komponennya lebih besar. Karena kita freon itu titik didihnya bisa minus 45 dia bisa mendidih Pak. Freon. Tapi kalau amonia dia minus 30 mendidih, tidak bisa lebih dari 30. Jadi dia orang lebih cenderung pakai freon, tetapi dia merusak ozon. Makanya tahun 2030 tidak ada lagi freon, akan di phase out, hilang semua freon. AC pakai apa? Yang saya pernah pakai hidrokarbon Pak, hidrokarbon. Karena kalau kita mau pakai hidrokarbon itu tidak perlu mengganti komponen. Kalau pakai freon sama hidrokarbon itu hanya kompresornya masih pakai itu, ini pakai itu, cuma dikasih sistem kontrol gas detektor. Kenapa? Karena itu adalah flammable Pak. Hidrokarbon itu flammable, jadi lebih mudah terbakar. Jadi ada syarat-syarat khusus. Kalau saya dulu di Hotel Virmelia, salah satu chillernya kita retrofit atau kita lupa pakai hidrokarbon. Energinya bisa lebih murah 30% energi konsumennya. Karena yang kita masukkan freonnya itu hidrokarbonnya dibandingkan jumlah freonnya hanya 40% Pak. 40%. Jadi kalau misalkan kalau pakai freon itu adalah kita pakai 100 kilo misalkan, kalau hidrokarbon hanya 40 kilo. Sehingga energi yang itu menyediakannya, kompresornya juga membutuhkan energi yang sedikit Pak, kecil. Ada lagi? Pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini adalah contohnya low pressure switch ya. Ini adalah gelasnya tadi yang untuk mata aliran ya. Ini filter dryernya. Yang ini adalah liquid coolernya. Jadi yang dari evaporator, gas dari evaporator kita sambungkan dengan cairan refrigeran yang akan masuk ke katup ekspansi, sehingga cairannya akan lebih rendah ya dibandingkan sebelum disingkungkan. Ini sama ya. Ini adalah cellular valve ya, dia mengatur membuka tutup keran biasa tetapi pakai elektronik ya. Nah, sekarang adalah jenis-jenis untuk terminal ya. Ada pertanyaan dulu Pak masalah tadi? Yang tadi? Kalau nggak ada saya langsung dengan dulu Pak. Ya. Tapi yang komponen itu ada komponen bantu sama komponen kontrol ya. Bila mana ada salah satu yang tidak berfungsi, hilangkan. Maka sistem pendinginan sudah bisa berfungsi atau gimana? Pendinginannya tidak berfungsi Pak, karena sistem kontrol itu listrik selalu dihubungkan secara seri Pak. Saya kan ibaratkan dengan tubuh kita ini ya, ada berbagai komponen. Kan kadang-kadang ada salah satu alat misalnya yang diambil, dia masih bisa berfungsi tuh. Artinya kalau salah satu komponen tadi dihilangkan atau di bahasanya di kanibal lah sudah dikurangkan, maka masih bisa berfungsi ya Pak. Gini Pak, jadi pengertiannya saya ambil lagi Pak ya. Nah,
Ini kan sistem kontrol itu kan tadi high pressure switch ada di sini Pak. Ya, jadi mengontrol supaya tekanan tingginya tidak berlebihan. Low pressure switch ada di sini, ya. Kemudian ada di sini. Jadi kalau tekanan dari evaporatornya tidak ada freon, ya, kompresornya akan mati. Ya. Jadi semua itu akan mengatur energinya untuk kompresor, Pak. Nah, jadi mematikan kompresor. Jadi kontrol itu kalau salah satu berfungsi, kompresornya akan mati, Pak. Ya. Kalau ini individu ya, yang semacam individu, bukan sentral. Kalau sentral mungkin pada saat itu dia mati, kompresor itu yang untuk cold storage misalkan, tapi untuk yang lainnya masih bisa jalan. Gitu. Nanti masih ya Pak. Jadi kalau ada bermasalah misalkan tekanan di sininya rendah, berarti kan kompresornya harus mati nih Pak. Tapi dia akan memotong karena ini kan kalau sentral itu Pak, satu kompresor bisa pakai untuk cold storage 1, cold storage 2, cold storage 3, cold storage 4, bahkan sampai 10 ada. Nah, kalau satu cold storage bermasalah, misalkan di evaporatornya, tidak akan mematikan semua Pak. Dia mematikan hanya di satu cold storage itu. Kalau sistem sentral, tapi kalau individu kayak ini misalkan, ini dipakai untuk cold storage 1, nanti ada kompresor 2 dipakai untuk cold storage 2. Nah, itu akan berpengaruh Pak. Karena ini adalah saling berpengaruh Pak. Contohnya, kalau misalkan kondensernya tidak berfungsi dengan baik, dia akan berpengaruh terhadap penyerapan panas di evaporator. Dia akan berpengaruh juga terhadap kerja kompresor. Karena ini ada kesatuan Pak. Tidak boleh ada yang abnormal. Semua harus normal, baru nanti terjadi penyerapan maksimal ada di evaporator. Kalau nggak salah satu nggak normal, dia tidak akan maksimal Pak penyerapan panasnya. Cold storage-nya B-nya tidak dingin. Atau air gelasnya tidak akan tercapai temperatur minus 45-nya. Ada lagi Pak? Tergantung sistemnya Pak. Kalau sistem individu berpengaruh, kalau sistem paralel enggak. Dan ini tidak boleh, misalkan ekspansinya tidak berfungsi, otomatis tidak ada temperature yang masuk. Ada lagi pertanyaan? Tadi saya balikin lagi ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nama saya Narso dari PPS Cilacap. Yang saya tanyakan begini Pak, kalau dalam sistem refrigerasi kan hanya berubah dari refrigeran cair menjadi gas dan dari gas menjadi cair. Yang saya bertanyakan, kenapa pada untuk AC dan sebagainya itu sering crowdnya habis? Apakah mungkin karena kebocoran atau secara logika kan kalau misalkan dia hanya berubah saja tidak akan habis selama tidak terjadi kebocoran Pak? Bagaimana menurut pendapat Bapak? Betul Pak. Refrigerasi itu atau sistem pendingin atau apapun besar kecilnya itu adalah sistemnya tertutup, siklusnya tertutup. Selama tidak ada kebocoran tidak akan habis Pak freonnya. Jadi biasanya terjadi kebocoran makanya freonnya habis. Ya, betul Pak. Apalagi menanyakan? Itu sama kayak di rumah nggak sih Pak? Iya sama. Masih di rumah. Sama. Berarti saya dibongkar mas. Ya. Nambah freon terus saya. Karena gini Pak, jangan ya. Saya sendiri, saya juga pernah di rumah ya. Saya servis AC saya di rumah. Saya kan ada alat saya komplit, analisa ada, freon ada, semua ada kan. Tukang AC kan servis di rumah saya. Datang, Pak ini kayaknya freonnya kurang ya Pak. Oh Bapak tahu, saya tanya kan. Dari mana Bapak tahu freonnya saya kurang? Ini nggak dingin, nggak dingin. Nggak dingin dari mana? Bapak pegang gini kok bisa nggak dingin? Saya tahu ini freon kurang dari mana? Saya ambil ke belakang, lalu Pak dicek pakai analisa saya Pak. Paket ya. Ini nggak kurang nih Pak.
kuasa ini Pak ini kurang bersihkan ini ya, saya tidak. Setengah sih itu nakal, setengah itu nakal. Karena apa? Begitu dia masukkan file sedikit 100.000. Iya kan? Sedikit aja padahal nggak banyak itu 100.000. Bisa dibayangin dia berapa rumah kalau 100.000 berapa rumah? Ya kenapa dia kalau seperti itu sebenarnya? Ini bukan yang karena kotor ini. Enggak apa yang kotor itu kan sandra ke belakang Pak Tom Pak dicek kalanya berapa, saksinya berapa, habis atau berapa. Terus dia ada bingung kan? Oh jadi tadi kurang dikit Pak, saya ambil perawat Pak Tom di sini kalian. Udah nggak usah ngomong. Jadi jangan anu Pak, jadi tukang ngasih itu terus nakal. Yang ngasih yang dari rumah ya, nakal karena dia kalau dia hanya servis biasa, dia hanya dapat 75.000 Pak. Kalau dia tambah peon 100.000 kan saya. Satu AC kalau dia punya satu rumah ada 3 AC. Ada lagi? Nah? Ya, saya lanjut dengan penyimpanan beku ya, atau disebut dengan cold storage ya. Penyimpanan beku atau cold storage adalah proses dengan cara mencegah panas berhubungan dengan langsung dengan ikan beku yang melalui cara mempertahankan ikan yang sudah dibekukan pada suhu penyimpanan minimal adalah kalau suhu cold storage itu adalah minus 18. Tapi yang di kapal-kapal yang kemarin kita inspeksi ini hanya sampai minus 15-12 Pak. Sebetulnya nggak memenuhi syarat untuk penyimpanan produk beku. Dan ada lagi yang dipakai untuk sebagai pembekuan. Boleh nggak Pak? Kira-kira cold storage ini minus 18 dipakai untuk pembekuan? Bisa nggak? Bisa beku nggak kalau kita masukkan? Tetapi boleh nggak sebagai pembekuan? Tidak boleh karena pembekuan lambat. Kalau pembekuan lambat mutunya akan tidak baik. Ya, terbanyak itu lainnya dipakai untuk menyimpan produk supaya jadi beku. Padahal itu salah. Ya. Temperatur ruang pembekuan itu adalah antara minus 18 sampai minus 25. Tapi kalau KKP ya, PDS, karena saya 8 tahun jadi tenaga ahli di PDS ya, dengan di sana. Jadi kalau bangun cold storage di mana-mana, biasanya saya diajak keliling-keliling tuh, enak tuh di PDS. Ya, bisa bangun sana, itu cek sana, keliling tuh sampai Gorontalo, sampai Ternate, sampai mana-mana ya. Jalan-jalan gratis ya. Nah itu ada temperaturnya adalah biasanya minus 25. Kalau PDS standarnya adalah minus 25. Kalau untuk cold storage di darat Pak ya, di darat ada minus 25. Mempunyai ketebalan isolasinya adalah 10 cm dengan high density dengan massa jenisnya atau kalorinya massa jenisnya adalah 45 kg per meter kubik. Jadi 1 meter kubik itu 1 meter kubik beratnya harus 45 kg. Dindingnya dilapisi dengan 0,5 color bond wood grade ya. Ini kalau di darat nih Pak ya, kalau di kapal kan enggak cuma pipa-pipa aja ya. Kemudian pengaman papan pada dinding untuk jenis barrel tube. Nah, barrel tube itu adalah yang tadi di kapal tadi, yang pipa-pipa itu namanya barrel tube evaporator. Nah itu kalau supaya pipanya tidak sentuh dengan ikan, kena ikan nggak rusak, dipasang dengan papan. Tetapi di kapal Pak yang saya lihat, mereka itu tidak punya tangga. Bayangin aja, dan dari atas ada pinball, ya. Dia turun ke bawah itu diinjek Pak, evaporator itu diinjek. Saya bilang, Pak ini kan Bapak nggak rugi, nggak takut Pak. Begitu bocor sedikit kan habis semua, Pak yang satu semua pakar kan bergabung itu, kan bisa habis semua, Bapak nggak rugi. Kenapa nggak mau bikin tangga aja Pak? Hotel pada waktu turun pakai tangga, nanti selesai diangkat lagi simpan. Enggak Pak, gampang gini cepat katanya. Ya terserah Bapak. Nah itu tergantung Bapak kalian sekarang ya. Nah, itu kalau menurut saya wajib harus ada tangga. Ya itu kita berapa kali ngecek di lapangan, dua kali periode kemarin sama ini itu semua. Jadi injekan itu evaporator pipanya diinjak turun ke bawah dengan enaknya ya. Juga Bapak. Ya kalau bisa sarankan nanti kalau Bapak inspeksi tolong diberikan tangga ya. Jadi supaya apa? Supaya sebagai pengaman.
Kemudian jenis swing door ditambah air curtain ini untuk di darat. Kalau di kapal pakai manhole lagi ya, manhole kayu, terus nanti dikasih busa ya, busa untuk menutupnya biasanya. Kemudian lantai diberi papan, ada ini mereka ada menghindari kerusakan pada saat loading. Lampu tahan terhadap udara dingin ini tidak ada, ya. Begitu terisolasi tidak ada di nomor 7 ini yang kita selama ini. Tidak ada instalasi listrik yang terbuka dalam ruang kotor, tidak ada. Jadi tidak ada lampu gelap gulita ya. Kalau Anda pakai senter aja, dia pakai turun pakai senter ya. Ini adalah persyaratan untuk ruang penyimpanan beku ya. Nah, penyimpanan beku itu ada macam-macam ya, ada dari ukurannya. Kalau yang kecil itu adalah ukurannya, dimensinya antara volumenya antara 93 meter persegi ya, luasnya 393 meter persegi sampai 372 meter persegi ya, dengan ketinggian biasanya 3 meter ya, 3 meter standar. Mempunyai luas ruangan hingga kalau yang small, yang intermediate ya atau paling menengah adalah 465, yang besar itu sampai 300-720 meter sampai 4.600-an ya, itu besar, kalau besar untuk kayak di Muara Baru gitu ya, besar itu ya. Nah, temperatur kalau dilihat dari segi temperaturnya ya, cold storage itu dibagi menjadi high temperatur cold storage ya. Nah, itu temperaturnya sampai dengan 27 derajat digunakan untuk menyimpan produk buah-buah kaleng ya. Itu adalah temperaturnya 27 derajat. Kemudian medium temperatur cold storage digunakan untuk menyimpan buah-buahan segar ya. Nah, antara adalah temperaturnya 0 sampai 10 derajat atau disebut dengan chilling temperatur ya. Ini adalah chilling temperatur ya. Kemudian temperatur adalah cold storage ya, freezing storage ya, digunakan untuk menyimpan produk beku seperti ikan, daging ya, mentega. Mempunyai temperatur penyimpanan antara 18 sampai 23 derajat Celcius. Nah, sistem proses pembukaan berlangsung akan melalui 3 tahap. Nah, seperti tadi ya, saya bilang bahwa pembekuan itu melalui 3 tahap. Ya, yang pertama adalah dari temperatur yang awal masuk sampai titik beku ya. Misalkan di sini sampai titik beku, ini adalah tahap pertama atau disebut dengan pendinginan ya, pendinginan. Kemudian pada saat tadi titik beku ini kita sebut dengan proses pembekuan awal. Dan titik beku sudah mulai membeku di sini, kemudian turun ke bawah. Turun ke bawah ini kita sebut dengan pembekuan lanjutan. Ya. Jadi proses pendinginan terjadi penurunan suhu awal mencapai titik beku ya ikan. Kalau air bisa air itu adalah 0 derajat misalkan ya. Itu kita sebut dengan panas sensibel ya. Kemudian proses pembekuan awal terjadi perubahan wujud ya. Kandungan air ikan ya akan berubah menjadi beku ya. Jadi perubahan temperatur disebut dengan panas laten kita atau panas pembekuan awal ya. Nomor 2 itu panas pembekuan awal. Nomor 3 adalah pembekuan lanjut. Contoh panasnya adalah panas sensibel. Jadi panas sensibel itu adalah panas yang dibutuhkan untuk menurunkan temperatur. Ya, kalau panas laten, panas dibutuhkan untuk merubah wujud. Ya, itu adalah panas laten. Ada pertanyaan silakan. Ada yang pertanyaan? Nah, proses pembukuan komersial ada 2 ya. Adalah pembukuan lambat ya. Membukukan suatu bahan ya, bahan dengan laju pergerakan permukaan beku sekitar 0,2 cm per jam. Seperti kita taruh ikan dalam ruang fosforit tadi ya. Terjadi dengan pembukuan lambat. Proses pembukaannya adalah perjalanan 0,2 cm perkiraan per jamnya. Pembukaan cepat atau quick freezing ya, dengan laju pergerakan permukaan ya. Permukaan beku sekitar 0,5 sampai 3 cm per jam ya. Quick freezing bisa dilakukan dengan menggunakan air blast atau plate freezer ya. Jadi kontak plate freezer ya. Kemudian rapid freezing adalah laju pergerakan permukaan beku yang adalah 5 sampai 10 cm per jam. Sub freezing adalah seperti ini ya.
yaitu produk dibekukan ya di atas rak yang terbuat dari pipa-pipa pendingin ya. Pembukaan ini langsung lambat karena dia melalui pipa ya. Nah, dari ini tidak dilanjutkan kecuali untuk produk yang dikemas dalam wadah kecil ya. Tapi dari subpressing ini kalau kita tambah blower ya. Kalau blower yang disebut dengan air blast whistle ya, air blast whistle atau semi air blast whistle. Air blast whistle ya, produk yang dibekukan diletakkan dalam ruang tertutup ya, udara dingin ditiupkan di dalamnya dengan blower yang kuat ya. Persyaratannya sebagai penyimpanan beku atau posturate. Temperatur ruang berkisar antara minus 30 sampai 60 derajat Celcius ya. Biasanya kalau yang pakai freon hanya sampai minus 45 ya, tidak bisa sampai minus 60. Sedangkan kalau pakai amonia bisa sampai minus 60. Mempunyai ketebalan isolasinya, kalau posturate tadi 10 cm, kalau air blast atau untuk pembekuan dia butuh 15 cm dengan high density ya. Dengan massa jenisnya sama dengan tadi adalah 45 kg per 1 meter kubik. Dinding kita habisi sama ya. Ini sama, hanya berbeda adalah ketebalannya aja ya. Dengan apa? Dengan posturate tadi hanya ketebalannya. Kalau posturate adalah 10 cm, kalau untuk fishing pembekuan adalah 15 cm. Ada pertanyaan silakan? Ya Pak, terkait dengan proses pembekuan tadi Pak, disyaratkan kalau kapal fishing itu kan dapatnya itu kadang kalau lagi banyak sekali gitu Pak, sehingga kalau dimasukkan ke ini Pak Kami ya. Baik Pak, terkait dengan proses pembekuan untuk alat tangkap pursen itu kan kalau sekali banyak itu banyak sekali Pak. Nah, sedangkan tempat pembekuan atau freezernya itu terbatas. Nah itu seperti apa Pak untuk hal-hal seperti itu, karena itu berdampak terkait dengan mutu. Kalau ditaruh di palka juga tadi lama, karena palka itu hanya untuk penyimpanan. Nah sedangkan ikan yang didapat itu banyak tuh Pak, itu bagaimana tuh Pak? Apakah di freezernya itu harus sampai berapa jam? Kalau misalnya di freezernya juga nggak matang, dimasukin ke palka biasanya numpuk situ Pak, si ikan itu akhirnya pada saat dibongkar nempel. Nah, seperti itu bagaimana Pak? Ya. Ini kadang nelayan suka nanya nih Pak. Ya baik Pak, saya dulu pernah ikut pusing di Pekalongan Pak ya, ikut pusing Pekalongan itu kapal pusing Pekalongan 2 trip ya. Dan gimana mereka? Jadi kalau di kapal pusing itu mereka paling 1 minggu Pak ya, 1 minggu pulang ya, 1 minggu pulang ada dari pulang. Gitu ya, kan lama di sesuatu ya, gimana? Kan dikali masalah itu bisa sekali Jawa sana kan, operasionalnya lama. Jadi saya belum pernah melihat kapal pusing mempunyai freezer Pak. Yang saya tahu kapal pusing hanya disimpan pakai es. Tapi freezernya ada, freezernya kan nggak ada. Bahasa belum, berarti saya ketinggalan ya. Karena waktu zaman saya dulu ya itu nelayan, itu mereka simpan itu kasih es ya, ini begininya. Tapi kalau sekarang ada freezer, kalau memang pas banyak itu ya susah Pak. Kita nggak bisa ngomong ya, karena memang kan contohnya seperti ini. Saya punyai kalau misalkan makan ini ya, hanya untuk kapasitas 2 ton. Jarak sama aja kan di dalam darat ya. Kemudian teman-teman banyak yang jual sekarang kita ya. Nah, kita mau bekukan, nggak bisa Pak. Karena kapasitasnya udah terpasang seperti itu. Nah kalinya ya simpan di postornya. Dicilik Pak. Digiling. Iya Pak. Pakai brand Pak. Ya pakai brand itu nggak bisa. Tapi biasanya kalau ini kan anti-room, kayak anti-room gitu ya, di anti-room, dari killing room, jadi pakai bisa ada yang disimpan begitu, ada yang disimpan di tergantung kondisinya Pak. Kondisi di lapangannya seperti apa yang ada di kapalnya, sarananya. Pakai perait Pak. Kenapa? Kalau pakai perait. Pakai brand sama aja. Tapi kan ini perlu ruangan juga. Iya.
ruangan. Kalau nggak ada ruangannya gimana? Ya, kalau pengalaman saya waktu di kapal Korea Pak, jadi di pakar itu kan memang ini Pak pakai air laut ditambahin garam. Ya. Dari situ berarti itu sudah didinginkan, ikan yang didapat itu langsung masuk ke situ. Ya. Nah begitu sudah beku, baru air blendnya tadi dibuang. Nah jadi sekarang jadi di situ sebagai pembekuan, sebagai pakarnya juga. Gitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, apakah itu dimaksud dengan freezer? Menjawab kan pertanyaan Bapak tadi? Tidak Pak, pertanyaan Bapak tadi adalah kalau freezernya terbatas, banyak ikan, itu bisa nggak disimpan di dalam pakar? Sama dengan Bapak tadi, usahanya sama. Jadi kalau melebihi kapasitas freezernya Pak ya, itu mau nggak mau ya disimpan supaya aman, supaya nggak busuk, ya disimpan seadanya, peralatan yang ada, gitu kan, gitu ya. Termasuk salah satunya adalah pakai dry chill water. Jadi yang saya tahu untuk kursen itu tuh nggak ada freezernya. Jadi semuanya itu mau sekalian pakar untuk membekukan sekalian. Nah itu kan tadi saya ngomong Pak ya, katanya sekarang udah ada Pak freezernya. Sekarang udah ada Pak. Itu dijawab udah ada. Makanya saya bilang itu kalau ada freezernya dan terbatas, kalau terbatas, ya mau nggak mau sisanya supaya nggak rusak, nggak sia-sia ya masukkan ke pakar. Ya, itu jalan alternatifnya seperti itu Pak. Iya, alternatifnya kalau kita rusak sekali, sia-sia kerjaan kita simpan aja dulu, masalah mutu nanti bagus enggaknya, yang penting kita selamatkan dulu. Mungkin begitu Pak ya, jalannya ya. Ada lagi? Ada lagi mau tanya? Ini Pak. Izin Pak, saya Eko dari Stadi Pak. Ketua. Izin Pak, nama saya Moko, asal dari pelabuhan SKPD Sebatik. Izin aja Pak. Jadi gini Pak, di tempat kami ada masyarakat yang mengubah terbatasnya es balok ya Pak ya. Jadi dia mengubah AC rumah tangga, entah 1 PK atau 2 PK saya lupa, es balok 4 unit dia install menjadi satu paket es maker. Iya. Nah yang saya mau tanya Pak, secara ekonomis apakah ini memang bagus atau tidak? Lalu untuk kualitas es yang dihasilkan apakah layak sebanding dengan yang dibuat oleh pabrik yang memang khusus demikian Pak? Ya. Terima kasih. Sekarang sudah banyak Pak ya outdoor AC rumah dirubah menjadi satu bak besar, bikin untuk es balok. Dia bikin es balok pakai AC split. Banyak Pak, udah banyak dengan kapasitas 1 ton, 500 sampai 1 ton. Dengan satu baloknya itu sekitar 10 sampai 15 kilo dan 12 kilo satu baloknya. Itu kalau secara teknis selama brand tanknya atau temperatur air garamnya itu -15 tercapai atau -10, nggak masalah, nggak masalah. Kalau brand tanknya itu air garamnya itu dalam bak itu temperaturnya hanya 5 derajat, bisa jadi es, tetapi lama. Kalau lama berarti tidak efisien. Jadi kalau kondisi darurat gitu jangan ngomong masalah efisiensi Pak. Jadi kita memanfaatkan yang ada menjadi bermanfaat. Jadi kalau seperti itu kita ngomong efisiensinya agak susah karena kita memanfaatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, walaupun bisa. Kalau kita juga bisa hitung. Kita mungkin misalkan 1 ton air dari temperatur 25 derajat sampai 0 derajat atau sampai 10 derajat, kita bisa hitung Pak, energinya berapa, kompresornya berapa. Nah itu nanti kita tahu betul nggak kompresornya cukup untuk menghasilkan 1 ton es. Dari hitungan itu, kalau nggak mencapai, ya paling waktunya nanti lama. Ala-alanya ke delay waktu aja. Itu bukan masalah efisiensinya. Jadi kalau pemanfaatan seperti itu, kita itu jangan ngomong masalah efisiensi. Jadi pemanfaatan yang kita ambil. Ya. Ada lagi? Kalau masalah efisiensi masih kita hitung dari awal Pak. Nanti kita pakai 2 PK kompresor, berarti kita butuhnya hanya bisa mencapainya hanya 500 kilo. Kita hitungan secara efisiensi.
Tetapi kita bisa pakai nggak 1 ton? Bisa. Cuma waktunya nanti melama. Ada lagi? Mau tanyakan kan? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ini adalah IPF ya, individual weight ratio. Temperaturnya adalah, dan ini temperaturnya adalah minus 45 derajat ya, 45 derajat. Itu waktunya antara 30 sampai 45 menit ya. Jadi dari kita masukkan di sini produk udang ya utama. Jadi saya pakai udang nih. Untuk IPF-nya ini ada untuk udang. Udang kita masukkan ke sini Pak, ban berjalan, stainless, terus muter ya. Keluar di atas ini udah berkuat. Hanya 30 menit sampai 45 menit. Dengan temperatur ruangannya adalah minus 45 derajat. Disebut dengan IPF, individual weight ratio. Kalau ini air gelas, ini air gelas pakai rak-rak ya. Dan masang rak ini juga ada aturannya Pak, nggak sembarang masang rak ditutup sampai atas ini ya, nggak boleh ya. Jadi kita juga harus memperhitungkan flow dari udara dinginnya ya, supaya lebih merata. Ini disebut dengan gelas. Ini adalah kontak plate fishing ya, biasanya untuk udang nih ya, udang atau pilat-pilat ikan yang tipis-tipis ya, yang tipis-tipis. Ini temperaturnya juga minus 45 derajat, 40 sampai 45. Ini adalah immersion, jadi yang diselupkan tadi ya, dengan Bapak tadi. Jadi udang dimasukkan sini ya, nanti udah beku baru diangkat ya. Ini ada di kapal ya, di kapal ada berapa lubang, 1, 2, 3 banyak ya. Ini adalah jadi air laut dingin ya, air laut didinginkan. Jadi udah ditemukan di sini dimasukkan, nanti produk udah diangkat. Ya. Ini adalah ya, jadi dicelupkan ya, udah produknya dicelupkan di dalam ya, dengan temperatur adalah pakai air laut ya. Kenapa nggak pakai air tawar Pak? Karena itu kan bekunnya lama. Bekunnya itu lama. Bisa aja kalau masih bawa air tawar tuh bisa aja ya. Bisa Pak, beku ikannya belum. Ya, dalamnya karena kadar garam atau salinitas itu dia akan menurunkan titik bekunya. Kalau air murni 0 derajat, kadar garam salinitas 30 bisa sampai minus 30 atau minus 20 baru beku. Jadi lebih awet Pak ya, lebih awet juga. Ini adalah kryogenik ya, kryogenik sama dengan tadi apa namanya, dapat nitrogen cair ya. Jadi semprotkan sini nitrogen cair itu dengan pada waktu nitrogen diuapkan itu temperaturnya bisa sampai minus 172 derajat Celcius. Bisa dibayangkan kalau tangan kalian bapak-bapak ya, semprot pakai itu ini kan putus sekali ya. Ya kayak di film-film apa itu yang Terminator itu kan ya, pakai semprot pakai nitrogen dia langsung bisa dipatahkan ya. Saya kemarin uji coba untuk crab kepiting. Teman saya punya usaha pembukaan kepiting di Semarang. Mereka minta sama saya, Pak Adi bisa nggak kita coba pakai nitrogen cair? Saya bilang bisa. Saya uji coba 1 kilo crab. Saya bekukan pakai nitrogen cair, satu temperaturnya terjaga adalah minus 100 derajat Celcius ke ruangannya. Jadi semprotkan itu minus 100 derajat Celcius, saya stop nitrogennya. Nanti dia temperaturnya naik lagi sampai 60 derajat minus 60, saya semprot lagi sampai di antara 100. 20 menit beku Pak. Dalam 20 menit beku. Bekunya itu persis kayak crab sekali itu. Persis, jadi nggak berubah. Warnanya nggak berubah, persis nggak berubah, kan beku. Akhirnya dimakan sama teman saya, tesnya persis sekali. Itu pertama. Terus kemudian dia coba lagi karena dia misalnya kan rajungan ya, kemudian punya proses rajungan, ya puas. Jadi dia coba karena dia dasarnya gini awalnya.
Kenapa kalau saya beli raw material dari Timur Tengah itu lebih murah dan lebih fresh? Pertanyaannya itu ke saya, kenapa mereka itu beli di Timur Tengah raw materialnya, jadi bahan bakunya yang dari produk itu lebih murah dan fresh? Kalau dia punya kapal dia nangkap sendiri ke timur, dibawa ke Semarang, itu mutunya nggak bagus, Pak. Itu pertanyaannya saya. Sekarang gimana, Pak Agus, bisa nggak supaya kita bikin mutu yang sama dengan di Timur Tengah? Pakai karbonit, saya bilang, pakai hidrogen. Nanti beli hidrogen cair di ini kan. Saya pakai itu dulu, Pak. Pakai styrofoam yang 25 kilo atau berapa kilo yang besar. Ya, saya semprot, kasih batang-batang ini, saya semprot. Toko bagus, dia senang. Nah, ini yang saya mau katanya. Tapi pada waktu saat saat itu saya bekukan. Sekarang dia coba lagi. Kalau dia simpan di dalam freezer showcase gitu Pak ya, di dalam freezer, simpan selama seminggu. Dibuka lagi, dicoba kan dia. Masih segar kayak pertama kali. Jadi dia senang. Jadi dia mau bikin Pak. Kapal-kapalnya mau dimodifikasi pakai untuk fishingnya, dia mau pakai hidrogen cair. Cuma yang kendalanya pada saat dia operasi di timur, depot-depot dari hidrogen itu hanya ada di Ternate. Nah, itu kendalanya itu. Jadi kalau dia operasionalnya di Irian, ke Ternate kan bukan jauh Pak. Itu aja sih kendalanya. Tapi secara mutu, berarti dia harus punya Ternate dulu baru ke. iya. Ya misalkan dia misalkan ini Pak, dia beli dapat tabung misalnya. Dia operasional ke Irian. Kalau saat habis dia kembali lagi ke Ternate lagi. Karena itu udah posnya udah nggak masuk, nggak masuk. Jadi akhirnya dia bilang, coba saya pikir dulu deh, nanti ekonomisnya gimana ya. Mereka tahu kan operasional kapalnya berapa kan mereka tahu. Tapi secara teknisnya mereka udah senang, ini bagus. Cara mutu ya, dari mutu. Saya coba sendiri Pak, ada video saya di laporan. Ada pertanyaan? Jangan. Jadi ini bisa minus sampai 172 derajat ya. Nah, kemarin saya coba hanya sampai minus sampai 100 ya, 100 saya stop. Begitu 60 derajat, minus 60 derajat saya semprot lagi. Lalu saya stop lagi, main stop. Manual karena coba kan manual belum dipakai otomatis. Kalau ada pertanyaan selanjut. Nah sekarang menanyakan integrasi kapal ya. Ini yang penting ya, nanti buat bapak-bapak pada waktu inspeksi ke kapal ya. Yang pertama adalah pada saat unit tidak beroperasi. Jadi alat apa yang bapak harus punya? Ya, yang pertama adalah analyzer. Bapak tahu analyzer, pernah lihat analyzer atau misalnya saya mau tahu? Analyzer? Dan saya seperti ini ya. Nah ini adalah analyzer Pak. Ini analyzer ini Pak. Ini analyzer. Dan sebelah kiri adalah untuk mengukur tekanan low. Jadi yang bisa kompresor, yang ini adalah tekanan high yang keluar dari kompresor ya. Ini disebut dengan analyzer. Ini yang low, ini yang high. Ya, kemudian selanjutnya jadi bapak harus punya termometer udah pasti ya. Terus tangan bapak tahu tangan atau klepnya? Yang kalau misalkan kabel bapak catat ini ya akan terbaca berapa ampere dari energinya ya. Jadi biasanya untuk mengukur energi kompresornya ya. Kita break sampai kapan Mas? Nah, 10 Pak. Kami break 10 ya. Jam 10. Ya 5 menit lagi ya. Ya.
peralatan dan perlengkapan yang akan dicek ya. Jadi pada saat bapak-bapak masuk ke dalam ruang mesin, yang dilihat pertama kali adalah manometer atau pressure gauge-nya ya. Ada nggak pressure gauge ya? Itu untuk tekanan hisap suction-nya, yang tekanan buang misalnya, tekanan olinya. Jadi di kompresornya itu ada nggak pressure gauge-nya itu ya? Kalau ada, bapak dalam keadaan mati nih ya. Kalau ada tekanannya, artinya di dalam sistem ada freon. Jadi kalau bapak ngecek tanpa dihidupkan tekanannya udah nol, berarti unit itu belum tentu dulunya beroperasi, pasti ada masalah. Jadi kita paling gampang pertama kali adalah cek tekanannya dulu. Kalau ada tekanannya, berarti walaupun keadaan mati, kita bisa asumsikan bahwa unit itu sebelumnya dapat dioperasikan. Tapi kalau ada tekanannya, kira-kira bisa nggak dioperasikan sebelumnya? Kita, wah ini mati itu pak ini, tapi tekanannya loh, berarti dia berbohong. Jadi paling gampang adalah cek tekanannya terlebih dahulu. Kemudian tekanan dalam sistem low pressure, high pressure, dan operasinya sama ya. Peralatan pengaman seperti kompresor ada, misalkan low, high, oil pressure switch ya. Seperti ini biasanya kalau di unit refrigerasi di kapal, ini biasanya ada nih Pak. Sebelumnya ya, yang harus bantu tadi. Nah ini adalah yang disebut dengan low pressure, high pressure switch. Ini harusnya ada Pak, di atas kompresor itu pasti ada kotak kecil itu, atau di bawahnya manometernya pasti ada ini ya. Itu adalah pengaman kompresor, itu harus wajib ada. Kalau nggak ada, bapak bisa sarankan kasih note bahwa pengaman kompresor untuk low pressure, high pressure switch-nya tidak ada. Kemudian peralatan instalasi pipanya, safety valve-nya. Safety valve itu biasanya ada di atas kondensor ya. Ada safety valve supaya tekanan pada tekanannya pada waktu ada udara tekanannya tinggi, dia akan sebagai pengaman supaya sistem instalasinya tidak meledak atau pecah ya. Peralatan pengaman motor penggerak kompresor, overcurrent relay ini biasanya untuk unit besar, kapal besar ya, kapal nelayan kayaknya biasanya tidak ada. Kondisi kompresor, kondensor, evaporator, atau ekspansinya ada enggak ya, kita akan cek benar ada enggak. Terus misalkan ada, dan kondisinya seperti apa, untuk arahkan atau apa ya, untuk pengecekan. Ini dan kondisi tidak beroperasi Pak unitnya ya. Terus kondisi instalasi pipanya tuh semrawut, kalau Jawa itu semrawut atau enggak ya, jadi apa teratur atau enggak, atau berantakan atau seperti gimana. Terus kemudian kondisi panel Pak, panel ya, sistem pengamanan instalasi di dalam kabelnya, dalam panelnya bapak bisa lihat ada pengamannya atau tidak. Biasanya paling harus ada itu adalah overcurrent relay atau untuk supaya sampai kalau misalkan ada panas berlebihan dia akan, atau ampere berlebihan dia akan mematikan kompresornya. Minimal itu harus ada Pak. Terus jurnal harian ini penting Pak, karena dengan tanpa jurnal harian bapak tidak akan bisa tahu bahwa unit itu pernah beroperasi atau tidak dan kondisinya seperti apa. Tapi ini jarang ada Pak, saya yakin nggak ada. Selama 2 kali kita tinjau lapangan tidak pernah ada. Kalau bisa nanti disarankan supaya ada. Jadi pada waktu pengecekan berikutnya, tahun berikutnya, bapak bisa memonitor bahwa kondisi alat itu adalah bagus atau tidak sebelumnya. Ada pertanyaan silakan? Pak, tanya Pak. Itu Pak. Pak, Izin Pak, bagaimana kita mengetahui kompresor itu mati atau lilitan itu bakar Pak? Apakah bisa menggunakan tangannya pada kompresor?
Nah, itu aja. Ini pada saat unit tidak beroperasi, Pak. Kalau unit sudah beroperasi, Bapak kita akan bisa mengecek ampernya. Karena ampere itu dicek dengan ampere pada saat dia beroperasi. Kalau nggak beroperasi, tidak akan terdeteksi Pak ampernya berapa. Nah, untuk mengetahui liritannya itu bagus atau enggak, Bapak bisa pakai meter atau multitester. Bapak cek, kan biasanya komputer itu ada kabel Pak ya, ada kabel koneksinya tutup. Itu kalau Bapak cek antara satu titik dengan bodi, warna-warna short ini berarti bermasalah. Harusnya itu misalkan ada biasanya kan 3 pas Pak ya, rata-rata kompresor 3 pas kan, RST ya. Jadi kalau R-nya dengan bodi itu nggak terjadi short, berarti aman. Terus yang kedua antara R dengan T, pokok R dengan T, R dengan S dicek nggak short, nggak nyambung, berarti aman. Tapi syaratnya kabel yang di dalam panel dilepas dulu Pak. Kalau ngecek dalam kondisi motor tidak berjalan, yang di panel itu kan panel ada LCD-nya, dilepas dulu. Kalau dilepas nanti sim kontrolnya kan nyambung semua itu nanti. Jadi itu dilepas dulu, hanya tinggal motornya aja, baru dicek pakai ampermeter atau multitester. Ada lagi pertanyaan? Jangan jam 10. Ambil dulu. Ya, ambil dulu ya. Ya. Apa cooling down. Ya, Bapak Ibu, saya perlu ingatkan bahwa setelah